Ini pointernya yang ini ya. Oh, bukan. Masih pointer. Coba ada pointer. Enggak ada pointer di sini. Ini nggak bisa diklik. Nah, ya. Jadi suatu proses diagnostik yang interdisiplin ya untuk menentukan masalah. Nah, jadi kita tahu dengan CJA itu kita masalahnya apa, kemudian kemampuan fungsionalnya apa, psikososialnya apa, lingkungan bagi pasien usia lanjut itu seperti apa. Ya, kemudian untuk merencanakan penanganan yang komprehensif secara tidak lanjut dalam jangka panjang, ya. Nah, dalam mengkaji pasien usia lanjut ini, saya harus bekerja dengan tim-timnya tentunya. Ini yang dikatakan interdisiplin ini. Timnya apa? Tim nutrisi, ya, tim apalagi tim rehab, ya, rehab medik kan, tim psikiatri. Nah, makanya nanti kamu ada psikiatri yang ngajar, kemudian ada nutrisi yang ngajar dari orang dia, ada ahli nutrisi ya, atau dokter gizi yang akan mengajarkan geriatri gitu ya. Ada rehabnya, ada kan nanti rehab geriatri, ada kan? Nah, karena kita harus bekerja sama secara interdisiplin gitu ya. Nah, kita tahu nanti perencanaan jangka panjangnya seperti apa, mau diapain pasien usia lanjut ini gitu ya. Kemudian mendapat keterpaduan, kayaknya salah di slide Isanya. Sebentar ya dek ya, mana Mbak Isanya? Nggak bisa diklik ini. Kamu Mbak Isa. Keluar. Sebentar lagi. Nggak bisa diklik ya. Mbak Isanya. Buka belum? Buka belum? Saya jangan ditinggal dulu ya. Sebentar deh ya. Ini slide-nya agak beda soalnya. Bukan yang ini dek. Ya, oke. Ya, ini ya. Sebentar ya. Benar-benar slide-nya ada ini. Nah, ini nanti kita akan belajar CGI ini ya. CGI ini kita menggunakan pengkajian paripurna yang dikaji itu semuanya nanti status fungsional ini, status psikososialnya, status lingkungannya. Mengkajinya itu adalah nanti bekerja sama dengan tim-timnya. Timnya tadi tim apa aja, rehab, psikiatri, seperti itu. Ya, supaya nanti dapat tata laksana yang paripurna. Jadi artinya dokternya sepakat gitu kira-kira. Dokternya bekerja sama, sepakat apa yang terbaik untuk pasien. Paham ya? Ya.
Jadi apa yang dikatakan pengkajian paripurna, semua tadi dikaji, fisiknya apa, kognitifnya apa, mentalnya apa, sudah dikaji tadi, ketemu masalahnya, kemudian bekerja sama dengan timnya sehingga didapatkan tata laksana yang maksimal, ya. Tata laksana nggak macam-macam, jadinya sepak, nggak ngabisin biaya pengobatan daripada pasien ke sana ke sini. Paham nggak maksud saya? Ya, nanti saya cerita yang itu kamu nggak paham. Nanti ada pertanyaan tentang kompresi nggak kira-kira? Nah, kan enak kan? Apa yang dikatakan pengkajian pasien usia lanjut paripurna, kajian pasien geriatri itu tadi menemukan masalah pasien geriatri menggunakan status fungsionalnya, status kognitifnya seperti apa, ya, status apalagi mentalnya seperti apa, kemudian di tata laksana bekerja sama dengan timnya, dapatlah yang terbaiknya apa sih, mau diapain sih pasien ini, kira-kira begitu, ya. Anissa, paham ya, jadi kalau ditanya ujian diputar-putar tahu. Pokoknya mengkaji semua masalah pasien, biopsikososialnya, artinya mediknya apa, sama dengan fisiknya, status fungsionalnya apa, kognitifnya apa, semua itu kita kaji. Nah, kemudian kita bekerja sama dengan timnya tadi, interdisiplin, tim-timnya, tim rehab, tim gizi, supaya dapat tata laksana yang menyeluruh, yang paripurna. Dikatakan tata laksana menyeluruh dari preventifnya apa, promotifnya apa, kuratifnya apa, rehabilitatifnya apa. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjut sebelum kita mulai. Telepon Mbak Asa, nggak usah lagi, sudah paham. Bisa diganti lagi slide sama. Nah, ini kita kenal usia lanjut. Jadi kenapa usia lanjut itu tadi harus di CJA? Kira-kira begini. Usia lanjut itu kalau kita lihat ini usia anak dia kecil, ya. Anak kecil ini apakah orang dewasa yang kita kecilkan? Tidak, dia semasa dia. Sama juga dengan usia lanjut. Apakah orang dewasa yang dituakan? Tidak, dia semasa dia sendiri. Jadi artinya adik nggak bisa menyamaratakan. Nanti ngerjain status di penyakit dalam, usia dewasa begini sama aja dengan usia tua. Tidak, dia satu kelompok yang berbeda. Ya, ya, usia dewasa muda, ya dewasa muda. Jadi terapinya beda dengan usia lanjut. Jangan disamakan. Sama kayak anak kecil. Ya, dosis obatnya beda. Sama orang tua juga sama. Di sini kalau kita lihat, anak kecil ini baru mulai berkembang. Fungsinya sudah baru mulai berkembang. Fungsi paru-parunya, ya, fungsi kognitifnya baru mulai berkembang. Ya, tapi kalau di sini sudah banyak mengalami penurunan. Ya, kalau di kamu belum ada penurunan, kamu kan usianya paling 20, 22, ya kan? Belum ada penurunan. Nah, tapi kalau di sini sudah banyak penurunan, umurnya sudah 80, sepuh ini, ada yang 90, ya. Nah, tujuan kita dalam tata laksana pasien seperti ini supaya kualitas hidupnya bagus, bukan sembuh atau tidak sembuh ya. Hipertensi nggak bisa sembuh, DM nggak bisa sembuh, tapi kakek nenek ini kualitas hidupnya bagus sehingga dia bisa tersenyum seperti ini. Kalau kakek nenek ini tersenyum, itu lucu, sama juga seperti bayi ini. Nah, ya, jadi adik belajar geriatri supaya nanti di puskesmas atau di rumah sakit yang intensifnya nanti paham bagaimana menghadapi usia lanjut. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat di sini, WHO mengatakan bahwa sudah sepakat kita yang dikatakan usia lanjut itu adalah 60 tahun. Ya, kapan itu? Apakah usia lanjut ini merupakan akhir dari fase kehidupan? Ya, fase awalnya kita dari begini, kemudian tumbuh jadi balita, kemudian jadi anak-anak sekolah, kemudian jadi remaja, remaja dewasa muda, baru kita lansia. Nah, kapan itu proses menua mulai? Proses menua mulai sejak dari kandungan. Jangan dibilang ini tidak mengalami proses menua. Ini tetap mengalami proses menua itu proses berubah, 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 berubah.
Nah, tapi perubahan di sini banyak mengalami penurunan, gitu ya. Nah, kan berubah dari bayi dalam kandungan berubah bentuknya jadi begini. Nah, kalau ditanya orang kapan proses menua dimulai? Sejak dari kandungan sudah terjadi proses menua. Nah, artinya proses yang mengalami perubahan-perubahan ke arah proses lanjut. Kalau tidak mau mengalami proses menua ini, kita meninggal aja di sini nih, di sini, di sini. Jadi kita tidak mengalami proses menua, gitu ya, paham ya? Nah, oke. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, kenapa adik belajar usia lanjut? Karena jumlah populasi usia lanjut ini meningkat. Ya, meningkat ya kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat tahun 2015, 2020, 2030 itu terus dia meningkat. Ya, kalau kita lihat berapa di satu negara kalau meningkatnya itu lebih dari 10%, maka dikatakan masyarakat tua. Nah, ini kita masyarakat menua. Kalau di suatu negara dikatakan bukan 10% ya, 14%, maka dikatakan masyarakatnya menua. Di Indonesia karena kita lihat di sini baru berapa ya sebentar ya. Nah, di Indonesia baru berapa? 10% di tahun 2025 ini, ya kan? Berarti kalau 10% ini belum memasuki 14% kan, baru di atas 7% kan, baru dikatakan masyarakat menua. Ya, baru masyarakat menua. Jadi belum seperti di negara luar itu dikatakan itu masyarakat tua. Kalau di kita baru masyarakat menua. Kalau di Jepang itu sudah masyarakat tua, gitu. Paham ya? Sudah masyarakat tua. Nah, kan, suatu saat negara kita banyak lansia, nanti sampai berapa persen, melebihi dari 14%, maka dikatakan negara itu akan mengalami proses lansia yang sangat tua, yang tua, gitu ya. Nah, sekarang kita baru di sini, baru masyarakat menua. Seperti saya 56 sudah mengalami proses menua, sebentar lagi 60 jadi pasien usia lanjut, gitu ya. Oke, paham ya? Nah, di Indonesia itu kita populasi usia lanjut itu peringkat terbanyak nomor 5 ya. Sekarang lansia kita sudah berjumlah 36 juta. Usia harapan hidup kita sudah 73,6 tahun. Nah, pengennya kita lansia ini dia tetap usianya tua sampai umur 100 tahun bila perlu ya, tapi dengan lansia yang mandiri ya, nggak ada lansia yang hanya menjadi penyakit seperti itu loh. Jadi karena kenapa? Kalau lansianya banyak penyakit akan memberikan dampak klinis, sosial dan ekonomi. Coba kalau lansianya mandiri, senang nggak kamu kakek nenek kamu mandiri? Ya, nggak di tempat tidur. Nah, gitu ya. Itu pengennya kita. Biar dia tua, tapi tua dia tetap mandiri. Mandiri yang dibilang smart ya, smart, sehat, aktif, mandiri, produktif. Nah, itu pengennya kita. Ya, boleh jumlah lansia banyak di Indonesia, tapi dia tetap lansia yang mandiri. Bagaimana supaya lansia itu mandiri? Nah, adiklah sebagai dokter harus mengenal bagaimanapun masalahnya diatasi buat dia jadi mandiri. Gitu. Paham ya? Paham ya? Kalau kita lihat di Indonesia akan suatu saat akan menjadi tsunami lansia. Ini kita lihat nih banyak lansianya tuh, ya. Dari umur harapan hidup sekarang menjadi 73,6. Kan kalau Nabi Muhammad 60 tahun ya. Sekarang 73,6 orang rata-rata harapan hidupnya. Jadi di Indonesia lansia itu usianya dikatakan rata-rata bisa mencapai 73,6. Tapi kalau umur aja tapi tidak mandiri hanya di tempat tidur, bagus nggak itu? Kakek neneknya mencapai 90 tapi di tempat tidur. Ya, bayar pampersnya mahal. Terus menjadi tanggungan anak-anak harus pakai suster lagi, pakai apa pengasuh rawatnya, gitu lah. Ya, adik juga repot kalau kakeknya di tempat tidur, mau ganti pampersnya. Nah, kenapa dia ada umur 90 tapi masih mandiri, masih bisa ngurus diri sendiri? Ya, itu tugas kita sebagai dokter, nanti adik sebagai dokter umum, makanya belajarnya harus bagus biar ketemu masalahnya. Sudah bisa. Jadi apa goal geriatri itu? Ya, goal tujuan dari geriatri itu adalah
dengan adanya perubahan susunan demografik pada lansia, di mana lansia semakin banyak, kemudian adanya perubahan status ekonomi, pengennya kita bagaimana kualitas hidupnya tuh bagus gitu ya. Bagaimana, ini pakai pointer ya, ini pointernya yang ini pen ya, highlight pen, ini highlight pen aja. Oke, yang mana nih? Nah, ini ya. Nah, jadi memperbaiki kualitas hidupnya, kemudian kita harus meminimalkan kesakitannya, morbiditasnya harus kita minimalkan, kemudian maksimalkan fungsinya. Nah, jadi kalau adik tahu, oh ibu ini adalah kelihatannya datang ke puskesmas, gangguan berjalan, dia nggak bisa berjalan, dia harus pakai tongkat ya. Nah, ketika itu adik lihat bagaimana bisa nggak sih dia ini dinaikkan lagi meskipun pakai tongkat, tapi dia harus apa namanya tetap berjalan gitu lah. Kadang-kadang kan lansia tuh pakai tongkatnya kalau perlu aja. Nah, jadi kita naikkan ibu sebenarnya bisa latihan ya, latihannya ke rehab, jadi fungsinya kita naikkan ya. Kita capai fungsi yang tertinggi gitu ya. Jadi pengennya kita sakit itu dikurangi, fungsi yang usia lanjut dinaikkan sampai fungsi yang tertinggi. Gitu lah. Kualitas hidupnya harus ditingkatkan ya. Kualitas hidup itu apa, Dek? Kebutuhan dasar, makan enak, minum enak, tidur enak, tidak ada nyeri. Nah, bisa nggak lansia seperti itu? Ya, oke. Nah, kita oleh karena itu dimintalah sama pemerintah, Kemenkes, bahwa di rumah sakit harus menyediakan pelayanan geriatri supaya tata laksana pasien geriatri kita maksimal. Intinya seperti itu. Ya, jadi makanya adik di puskesmas, jangan salah, orang di puskesmas ini ada peraturan, ini kan peraturan di rumah sakit nih saya kasih contoh. Ada Permenkesnya, ya ada aturannya, panduannya. Di puskesmas juga ada. Nah, jadi nanti adik bertugas puskesmas nggak ngerti geriatri, malah aneh, agak ya. Udah ada. Jadi di puskesmas tuh menata pasien usia lanjut juga harus berbeda dengan dewasa muda. Apa yang dikatakan lanjut usia, tadi sudah paham bahwa lanjut usia itu adalah usia mencapai 60 tahun ke atas. Ya. Jadi kalau usia 60 masuk enggak itu pasien geriatri? Hah? Siapa namanya? Grace, masuk enggak usia 60? Misalnya ada lansia usia 60, masuk enggak pasien geriatri, pasien usia lanjut? Iya, batasnya 60. Kalau mau 65 udah lewat itu artinya udah masuk pasien usia lanjut. Batas terendah kita 60. Jadi kalau adik di puskesmas datang usia 59 belum usia lanjut. Kalau udah 60 itu udah usia lanjut. Ya, maka pendekatannya berbeda. Jangan disamakan dengan dewasa muda. Paham? Nah, gitu ya. Pendekatannya apa, Dok? Nanti ikutin ini ya. Oke. Kalau kita tahu, adik ditanya orang apa sih geriatri itu? Geriatri itu adalah cabang disiplin dari ilmu kedokteran. Jangan bilang cabang dari penyakit dalam, bukan. Saya dokter penyakit dalam, saya sekolah lagi ngambil geriatri, ternyata geriatri itu adalah cabang dari ilmu kedokteran. Artinya, seperti anak, adik nanti suatu saat dari dokter umum bisa langsung ngambil geriatri. Nggak usah ngambil penyakit dalam lagi. Ya, karena dia cabang ilmu kedokteran. Ya, ya, cabang ilmu kedokteran yang mempelajari masalah kesehatan sama Mbak Isa. Yang mempelajari masalah kesehatan dan kedokteran pada warga usia lanjut. Ya, termasuklah tata laksana berupa promosi. Nah, adik di puskesmas itu melakukan promosi. Ibu, jangan sampai ya terjadi kencing manis. Gimana caranya, Dok? Ibu harus makannya dijaga, kemudian olahraga gitu lah. Itu guna tujuan adik di puskesmas itu. Bukan adik kuratif. Yang kuratif itu kami di rumah sakit ngobatin. Kalau adik itu promosi preventif. Ibu sudah ada hipertensi nih, Bu, ya. Tensinya tuh harus terkontrol supaya tidak terjadi stroke. Itu namanya pencegahan. Jangan sampai stroke. Nah, itulah yang dokter puskesmas itu, adik ini dokter yang terdepan, ya. Jadi kalau adik bergerak bagus, kami kemudian lansia itu akan bagus, nggak jadi beban di rumah sakit kita ini, di rumah sakit RSMH ini. Nah, makanya adik itu menjadi pilar utama untuk bagaimana lansia itu
mandiri. Oh, kami dok di puskesmas kami ada senam lansia. Nah, itu bagus. Ya, itu kan promotif juga, preventif juga. Ya. Kemudian kalau diagnosis, nah kita bagian diagnosis semuanya sama. Adik juga diagnosis, kami di sana. Pengobatan, adik itu minimal pengobatan puskesmas. Banyaklah penyuluhan ya. Penyuluhan itu sama seperti promotif, preventif yang mau disuluh. Ya, kalau pengobatan ini kita banyak di rumah sakit pengobatannya. Ya, rehabilitasi nih di rumah sakit juga ada, di puskesmas juga ada fisioterapi ya. Makanya di geriatri kamu belajar fisioterapi. Ya, oke, paham ya di situ ya. Nah, oke. Nah, apa karakteristik pasien usia lanjut? Dia itu, ini salah, ini karakteristik pasien geriatri ya. Ini salah ini ya. Ini bukan usia lanjut saja, karakteristik pasien geriatri. Ya, karena kalau pasien usia lanjut belum tentu pasien geriatri. Kalau pasien geriatri sudah pasti pasien usia lanjut. Ya, ketika pasien itu memiliki lebih dari satu penyakit, maka dia dikatakan pasien geriatri. Jadi kalau umpamanya pasien itu usianya 60 tahun, coba Azalia, pasien itu katakanlah umur 65 tahun, dia punya kontrol ke puskesmas penyakitnya cuma hipertensi, maka dia dikatakan pasien geriatri atau pasien usia lanjut? Nah, coba jawab aja, nanti kamu teringat, walaupun salah nggak apa-apa. Ya, dia usia 65 tahun. Dokter Azila ternyata bertugas di puskesmas Skip ini. Ah, ya. Apa Bu sakitnya diukur? Oh, cuma hipertensi, semuanya lain nggak ada. Nah, maka dia dikatakan pasien geriatri atau pasien usia lanjut. Masih dikatakan pasien usia lanjut aja, dokter. Ya, betul. Jadi usia lanjut. Tentunya pasien usia lanjut agaknya lebih ringan dibandingkan pasien geriatri. Kalau pasien geriatri itu pasien usia lanjut yang tadi yang kamu katakan, tapi ditambah lagi dengan penyakit yang lain lagi. Paham? Ya, oke. Jadi, ketika dia memiliki lebih dari satu penyakit fisik, ya, dok, dia ternyata ada dua loh, dok. Ada DM-nya, ada hipertensi. Ah, itu pasien geriatri. Ya, ya. Kemudian dok nggak ada DM-nya, cuman ada hipertensi. Kemudian kayaknya orangnya depresi dok, sedih. Baru saya ajak ngomong aja sudah nangis. Nah, artinya masalahnya itu ditambah dan atau psikis. Nah, ya. Jadi ada penyakit-penyakit mental, penyakit-penyakit lupa, pikun. Nah, itu sudah masuk pasien geriatri. Ya, memiliki satu penyakit dan mengalami gangguan akibat penurunan fungsi organ bisa ya masuk ada masalah-masalah lagi, masalah lingkungan dan sebagainya, pokoknya masalahnya banyak betul dok. Kalau itu mah cuma hipertensi aja dok, tapi masalah gizi lah, kemudian masalah ekonomi lah, kemudian dilecehkan, itu pasien geriatri gitu ya. Atau masalahnya cuma satu, dia ada hipertensi tapi usianya lebih atau sama dengan 70 tahun. Nah, padahal penyakitnya satu loh, ya, tetap dimasukkan pasien geriatri. Nah, karena saya tanya lagi, kalau usianya 75 tahun, dia cuma satu. Nah, disebut pasien apa? Pasien geriatri atau pasien usia lanjut? Ayo, Iya. gimana Resna? Coba kamu jawab. Kresna ya, Kresna. Ayo, coba, tidak apa-apa salah. Nanti ingat kan kalau salah, ya kan? Kan nggak ngurangin nilai juga di sini, nggak jawab-jawab aja supaya kamu ingat. Geriatri dok. Geriatri, walaupun kata dokter Nuri tadi 60 harus lebih dari 2, tapi kalau dia 70 walaupun dia satu tetap masuk pasien geriatri. Kenapa? Karena usia 70 ini adalah usia yang sangat berisiko tinggi kalau di Indonesia. Ya, nah itu kira-kira ya, paham ya? Nah, sudah. Oke? Oke. Nah, kalau begitu, apa sih karakteristik pasien geriatri kalau begitu? Tadi kata dokter Nuri, pasien geriatri begini, oh ternyata karakteristiknya pertama kali multipatologi, artinya lebih dari satu penyakitnya. Ya, kemudian ditambah lagi menurunnya daya cadang Pak Ali. Pak Ali itu biasanya fungsi ginjal Pak Alnya menurun. Ya, dok, urium kreatininnya sudah terganggu, dok. Nah, misalnya. Kemudian Pak Al apalagi Pak Al fungsi kognitifnya, fungsi jantungnya sudah mulai menurun ya. Kemudian terdapat lagi gangguan nutrisi. Nah, biasanya karakteristiknya seperti ini. Kalau nggak ada ini, gitu ya. Kemudian status fungsionalnya terganggu, dia nggak mandiri lagi dok. Dia hanya duduk di kursi roda,
gitu. Nah, itu pasien geriatrik ya. Kemudian atau dok nggak jelas penyakitnya itu tanda dan berubahnya gejala dan tanda penyakit yang klasik. Contohnya begini dok, dia itu ternyata pneumonia dok, tapi cuman keluarnya nggak mau makan, nggak ada batuk, nggak ada demam, nggak ada sesak, yang nggak khas itulah ciri-ciri pasien geriatrik. Kalau sudah khas bukan, biasanya pasien usia lanjut yang khas itu mudah menemukannya ya karena belum banyak menurun ya. Kalau pasien geriatri ini sudah banyak menurun, jadi ketika dia ada kondisi akut katakanlah infeksi, dia tidak akan menunjukkan demam gitu ya. Nah, sama ini berubahnya gejala dan tanda penyakit dari yang klasik. Kamu sudah belajar pneumonia pada usia dewasa muda, batuk, demam, sesak. Tapi pada usia lanjut nggak klasik lagi. Nggak ada gejala yang batuk, demam, sesak. Yang ada adalah kok tidur terus ya, nenek ini kok nenek ini nggak mau makan ya akhir-akhir ini makannya cuma dua kali dikit lagi gitu. Nah berubah itu tanda-tandanya. Ternyata nenek menderita pneumonia. Batuk nggak ada, demam juga nggak ada. Nah, ya, inilah saya bilang tadi itu. Artinya, adik-adik menangkap itu beda dengan dewasa muda. Jadi kalau ada datang ke puskesmas, adik periksa, keluarganya ngomong, iya, ibu saya nih dok, ini akhir-akhir ini kok males semuanya, nggak mau makan. Kemudian kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak ngomongnya dok. Nah, terus adiknya pintar nanya, ada batuk bu, kan biasa lansia infeksi. Nggak ada, sekali-sekali ada dok batuknya. Demam, apalagi demam nggak ada dok. Terus sesak juga nggak ada. Adiknya pintar diperiksa paru-parunya, ternyata ada ronki. Maka keluarlah diagnosisnya adalah pneumonia. Pada saat itu adiknya kasih antibiotik dokter puskesmasnya sehingga tidak masuk pasien itu ke RSMH. Ya, pasien itu akan jadi bagus. Yang selama ini terjadi adalah antibiotiknya nggak dikasih dari puskesmas. Pasien usia lanjut kalau menghadapi infeksi dengan sistem imun yang turun, sudah banyak penurunan, tadi kita udah belajar, menurunnya daya cadang Pak Ali, sistem imun turun, akhirnya pasien itu datang ke RSMH, yang tadi infeksi menjadi sepsis. Nah, itu yang kamu jumpai. Nanti adik-adik lihat pasien di Bangsal itu, semuanya jadi sepsis semua. Ya, nah itu ya. Jadi makanya diajarin geriatri supaya nangkepnya lebih bagus gitu ya. Jadi jangan mengharapkan dia sama dengan usia muda yang memberikan gejala khas. Contohnya dekom. Kamu sering minta dekom adalah sesak, tidur terlentang, mulai sesak. Di usia lanjut kadang-kadang nggak nampak seperti itu. Agak sulit dekomnya. Ternyata dia kongestif. Ketika di IGD dikasih cairan banyak, baru dia nunjukkan dekom. Ya, seperti itu ya. Nah, makanya adik paham aja, wah pada usia lanjut tuh gejalanya nggak khas, jadi nggak bisa gitu. Jadi butuh pemeriksaan banyak gitu ya. Sehingga karena karakteristik seperti ini perlu pendekatan yang holistik. Holistik itu menyeluruh deh. Ya, karena banyak masalahnya. Mau dilihatlah nutrisinya seperti apa. Makanya dia butuh pendekatan yang semuanya bio itu artinya biologisnya seperti apa, mediknya, psikisnya, sosialnya. Nah, tata laksana kita jangan hanya kuratif saja. Kita harus bekerja sama dengan rehab, ya. Contohnya, pasien pneumonia saya rawat, pneumonia sudah selesai, saya belum tentu bisa bikin berjalan, ya, karena bikin berjalan itu perlu banyak latihan. Saya minta bantu rehab, ya, rehab medik. Bagaimana pasien ini infeksinya udah teratasi, tapi dia belum mampu berjalan. Nah, itu nanti sama rehab, ya. Nah, nanti pasien itu saya kirim ke adik ke puskesmas. Dek, tolong tata laksana nutrisinya pasien ini, dia sudah perbaikan, dia sudah boleh pulang. Nanti latihan berjalan di rumah. Nah, adik menggerakkan orang di puskesmas bagian fisioterapi sama bagian nutrisi. Nah, ya. Nanti juga dicegah juga jangan sampai terjadi pneumonia lagi. Nah, artinya nutrisinya dibaguskan, sistem imunnya, makannya bagus sehingga daya tahannya bagus pasien itu. Nah, begitu kita bekerja sama ya. Jadi artinya ketika sakit adik kirim ke rumah sakit, tapi setelah bagus saya kirim lagi ke adik di puskesmas seperti itu ya. Oke. Jadi pendekatan paripurna pasien geriatri itu nama lainnya tadi P3G. P3G artinya pengkajian paripurna pasien geriatri ya. Atau boleh dikatakan pendekatan kalau kita lebih umpamanya pengkajian ya. Kemudian istilah yang lain lagi adalah comprehensive geriatry assessment gitu ya.
suatu prosedur evaluasi yang multidimensi. Kenapa dikatakan multi? Karena dimensinya banyak. Dimensi nutrisi lah, dimensi tentang kognitif lah, di mana berbagai masalah pasien di geriatri diungkap. Apa sih masalahnya? Kemudian diuraikan, kenapa bisa ada masalah gizinya jelek ya? Kenapa dia bisa malnutrisi ya? Oh, karena ini nih, gigi-giginya jelek. Nenek itu nggak punya gigi apa palsu gitu loh. Jadi ngunyahnya jarang. Jadi dia makannya nggak bagus, banyaklah makan bubur-bubur, kan jelek gigi bubur, daging nggak bisa makan gitu loh. Nah, itu penyebabnya di situ. Ternyata malu, kalau begitu dia harus bikin gigi palsu gitu ya. Kemudian diuraikan masalahnya, kemudian semua aset pasien itu kita kaji ya. Apa sumber yang masih bisa dimilikinya? Ternyata dia mampu, Dok. Ya cuman anaknya itu jarang menjenguknya, sebenarnya pensiunnya banyak. Nah, itu salah satunya. Jadi aset uangnya banyak, artinya bisa nih dikelola. Apakah dia pakai pengasuh untuk memberi makanan dia gitu kan? Kalau anak kan jauh, datang sekali-sekali gitu. Uangnya ada. Nah, itu asetnya ternyata masih banyak nenek ini. Jadi kita sarankan dia harus pakai pelaku rawat gitu ya. Kemudian kita harus uraikan juga kira-kira jenis pelayanan apa yang akan dibutuhkan. Oh, nenek ini sebenarnya nutrisinya saja yang jelek. Jadi kita minta orang gizi yang intens untuk melakukan pendekatan nutrisi pada nenek ini. Ya, kemudian rencana asuhannya akan dikembangkan secara terkoordinir, berorientasi kepada kepentingan. Memang harus berorientasi kepada kepentingan pasien, bukan berorientasi kepada kepentingan ilmu saya. Contohnya begini. Ada pasien usia lanjut ya, dia itu demensia. Kebenaran dia jatuh ya. Orang usia lanjut udah tua banget 80, dia ada pikun, kemudian dia jatuh, dia patah. Dia dibawa ke rumah sakit umum. Nah, terus dokter bedanya karena ada patah, ya ini harus operasi gitulah ya. Karena patah tulang harus operasi. Betul, operasi. Tapi dok, coba dilihat pasien ini demensia, ngapain dioperasi? Nanti sudah pasang pen apa segala, dia nggak ngerti instruksinya, cara make kakinya itu gimana gitu lah. Nah, jadi tidak berorientasi kepada ilmu. Kalau kepada ilmu memang harus dioperasi kalau patah. Ya, tapi ini berorientasi kepada kepentingan pasien. Oh enggak, operasinya bukan buat dia jalan, sulit kalau jalan, karena dia ini pikun gitu lah. Nanti instruksi post opnya untuk latihan berjalan nggak akan ngerti gitu. Jadi apa? Jadi oh ternyata bukan, saya operasi kata dokter bedah untuk mengurangi nyeri sehingga pasiennya kualitas hidupnya bagus. Nah, itu kita capai ya. Jadi sepakat berorientasi kepada kepentingan pasien. Paham ya? Oke. Jadi bukan berkepentingan keilmuan kita. Jadi lihat dulu pasiennya seperti itu. Kalau keilmuan iya, kalau yang namanya praktur operasi gitu ya. Oke. Tujuannya agar pasien dapat mencapai derajat kesehatan optimal ya. Coba kalau kamu operasi, pertama infeksinya, pertama ya, kemudian neneknya nggak ngerti lagi, orang pikun, percuma dipasang pen bagus-bagus, ya. Nah, kecuali pennya itu dipasang hanya untuk nyambung aja, terus nyambung tulangnya, artinya untuk apa juga kalau tidak bisa berjalan latihannya, ya sudah, dioperasinya dok, kurangi nyeri, boleh, gitu ya, supaya kita sepakat bekerja sama, jadi dokter bedahnya ketemu dengan dokter geriatrinya, ketemu dengan dokter rehabnya, kita sepakat bahwa kita lakukan ini untuk mencapai kemampuan fungsional yang tertinggi. Artinya dia hanya bisa duduk di kursi roda saja, nggak bisa berjalan. Itu yang kita capai. Nah, seperti itu ya. Oh, kalau begitu supaya bisa duduk di kursi roda, supaya nyaman, hilangkan nyerinya. Nah, itu kita sepakat. Nah, begitu kira-kira ya. Kalau geriatri nggak bisa, nggak bekerja sama interdisiplin antara tim-timnya nggak bisa. Tadi sudah dikatakan pendekatannya interdisiplin. Interdisiplin itu artinya disiplin ilmu ini, disiplin ilmu yang macam-macam tadi bertemu inter. Ya, tapi kalau nggak bertemu namanya multidisiplin. Artinya saya kerja sendiri, bedah kerja sendiri, rehab kerja sendiri. Nah, ini yang umumnya terjadi itu. Nggak pernah ketemu. Kalau ketemu kita diskusi mana yang terbaik untuk pasien usia lanjut. Paham ya? Oke. Nanti bisa aja soalnya saya tanya, pendekatan geriatri bersifat multidisiplin. Nah, ya, boleh multidisiplin, memang banyak nanti, tapi bekerjanya secara interdisiplin. Artinya ada
bisa diskusi lah seperti itu, bisa ketemu. Saya ketemu dokter bedah, saya ketemu dokter gizi, ya. Ada teamworknya seperti itu. Oke, ya. Nah, ini prinsip P3G ya. Dia punya prinsip. Apa sih prinsip-prinsipnya? Pengkajian paripurna tadi apa prinsipnya? Pertama kali dia dilakukan oleh tim terpadu. Nah, ini yang kata-kata. Nggak bisa kalau nggak ada tim, Dek. Saya ada timnya nih. Ya, dokter umum. Adik nanti kalau di puskesmas, adik sebagai dokter umum. Kemudian ada adik dokter gigi, ya. Dokter gigi ini untuk benerin karies-karies pada usia lanjut itu. Kemudian adik nanti ada perawat, ya, ada bidan, ada ahli gizi, ya. Kemudian ada petugas farmasi. Nah, ada analisa laboratorium yang bekerja sama, gitu ya. Oke, nah, bekerja sama. Ya dok, tadi pasiennya itu kayaknya tuh makannya sedikit. Oh iya, jadi kamu nanti benerin ya gizinya. Itu kan ketemu dengan dokternya. Nah, jadi sepakat. Coba dilihat dulu kenapa masalah giginya. Tuh giginya ada gangren yang bisa bikin infeksi. Gara-gara gangren itu dia jadi pneumonia. Karena ini sumber infeksi pada lansia gigi-keligi. Nah, di puskesmas ada dokter gigi. Nah, nanti adik stase di geriatri, adik lihat tuh di kamar sebelah tuh ada dokter gigi. Nah, gitu ya. Jadi itu. Jadi hubungan kerja antar disiplin, ya. Kemudian telah akosnya prinsipnya tuh. Jadi dengan begini apa masalah tuh cepat ditemukan, tata laksananya tepat, jadi nggak buang biaya gitu loh deh. Kalau muter dia shopping dokter itu biayanya besar, ya. Jadi dievaluasi seluruh aspek ya yang berkaitan tuh aspek apa aja tadi sudah biopsikososial sehingga diharapkan dapat pengelolaan yang menyeluruh sesuai dengan kondisi pasien, jadi nggak macam-macam biayanya. Oh ternyata lansia ini dia ada hipertensi DM tapi dia sebenarnya butuhnya cuma rehab saja. Jadi sedikit kan? Kita sudah sepakat jadi cuma rehab. Obat yang lain tinggal teruskan. Harus periksa ini, periksa ini. Adi biayanya lebih banyak, lebih mahal. Ya, paham ya? Jadi konsepnya pengelolaannya dikaji secara paripurna. Nah, makanya adik nanti ada soalnya nanti dilihat berapa gizinya, status gizinya berapa status ADL-nya, nanti kamu begitu ya. Kemudian paripurna semuanya dinilai, kemudian terpadu, ada dokternya, ada petugas paramediknya, ada non-mediknya, semuanya bekerja sama, saling berhubungan, ketemu interdisiplin itu diskusi, itu yang dikatakan tim pelayanan terpadu, gitu ya. Oke. Jadi ini paham interdisiplin prinsipnya ya. Bentuknya banyak multi tapi dia bekerja sama jadi dibilang interdisiplin ya. Jadi itu yang dikatakan paripurna ya. Pendekatan interdisiplin itu masing-masing tenaga medik, baik dokter ya, dokter bedah, dokter apa, paramedik dan non-medik mempunyai pengetahuan yang sama, harus paham tentang konsep geriatri. Kalau nggak paham susah. Misalnya saya bekerja dengan dokter bedahnya nggak ngerti geriatri itu seperti apa ya susah lah saya, gitu ya. Nah, makanya adiknya harus paham prinsip geriatri itu menghadapi orang tua yang sudah banyak penurunan, nah, yang gejalanya nggak khas, yang dikaji akhirnya secara paripurna, gitu ya, paham ya? Oke, sesuai dengan kompetensi akan memberikan pelayanan yang optimal, kerjasama, diskusi harus diskusi, berembuk untuk menyelesaikan kasusnya, gitu ya. Oke, ini sudah tinggal ngulang lagi sama komponen P3G ini pendekatannya interdisiplin, intensitas perawatan lebih tinggi. Jadi nggak bisa hanya dipisit sekali saja, dipisit oleh dokter umumnya iya, dipisit oleh dokter geriatrinya iya, dipisit oleh orang rehabnya iya, dipisit oleh psikiatri. Jadi banyak yang dokternya tuh. Jadi lebih banyak dikenali, tapi jangan kerja sendiri-sendiri, kerjanya harus tim gitu. Nanti diskusi gitu ya. Rehabilitasi medik langsung merawat tanpa konsul. Jadi saya nggak ada tuh konsul. Rehab sudah merasa, oh ini pasien saya juga. Jadi rehab ngeliat, gitu ya. Kayak dokter apa di sini mungkin Miranda ya. Nanti dia akan ngeliat pasiennya langsung gitu ya. Nah, tempat ruangannya harus bersifat khusus. Nah, nanti adik boleh lihat poligeriatri ya. Tapi ruangannya kita belum ada ruangan khusus. Kalau ruangan khusus itu memang ruang geriatri yang dirawat tuh lansia semua. Perawatnya juga perawat geriatri ya. Terdapat sarana komunikasi yang intens. Nah, ini saya bilang tadi. Ini yang dikatakan interdisiplin. Intens, saya itu bertemu benar dengan dokter bedah. Saya itu diskusi banget dengan dokter bedah, gitu lah. Ya, supaya sepakat, udah dok,
silakan operasi dok, tapi hati-hati ya dok, pasien ini sudah sangat tua sekali, saya takut terjadi meninggal di meja operasi. Seperti itu kira-kira, paham ya? Jadi ketemu, bukannya nggak ketemu. Nah, selama ini di rumah sakit kita ini jarang yang interdisiplin, ini banyak di luar negeri ya. Karena satu rumah sakit, dokternya hanya satu rumah sakit, mungkin gajinya besar sehingga nggak perlu pergi kemana-mana ya. Jadi lebih apa bisa interdisiplin, bisa ketemu gitu. Ya, tim-timnya ini tim rehab medik, tim penyakit dalam, tim psikiatri, kan ada adik nanti belajar psikogeriatri, ada ahli farmasi, ada perawat gerontik dan ahli gizi, ya. Jadi kewaspadaan hal-hal yang sering terjadi itu kita lebih waspada. Jadi misalnya begini, selama dirawat di ruang geriatri, insya Allah kejadian jatuh nggak terjadi. Karena kita intens perawatannya. Jadi kita kenal lebih dulu, oh pasien ini berisiko jatuh, jadi harus ditata laksana jangan sampai jatuh, kira-kira begitu. Ya, karena kejadian iatrogenesis ini sering terjadi pada pasien usia lanjut. Apa kejadian iatrogenesis? Contohnya begini. Pasien itu dapat obat diuretik, dalam hal itu furosemid, ya. Adik-adik nggak ngasih tahu furosemid itu kapan diminumnya. Pasiennya nggak ngerti, diminumnya malam hari, ya. Gangguan penglihatan, minum obat furosemid malam hari sehingga dia kencing ke kamar mandi. Kamar mandinya penerangan yang nggak bagus, akhirnya pasien itu jatuh. Jadi apa dampaknya? Jatuh. Ternyata kalau jatuh perdarahan di kepala, coba bayangkan. Atau dia fraktur kaki. Nah itu jadian iatrogenesis gara-gara penggunaan furosemid. Paham ya? Oke. Nah, komponen P3G itu terdapat tim keperawatan gerontik ya. Artinya ada timnya khusus, kemudian tidak lanjut follow up terus-menerus diikuti dengan perubahan penyesuaian tujuan. Jadi kita follow up terus. Minggu ini seperti apa pasiennya, minggu ini seperti apa terus ya. Jadi dimonitor, jadi ketat sekali. Ya untuk usia lanjut nggak sama dengan usia muda. Kalau usia muda saya periksanya sudah misalnya periksa pagi selesai, tapi usia lanjut residennya bisa aja periksa sore lagi gitu ya. Jadi dengan intens perawatan yang cukup ketat supaya kita bisa menemukan masalah. Karena pada pasien usia lanjut itu sering berubah ya. Pagi gejalanya begini, nanti malam mulai lagi berubah. Nah, itu ya. Itu yang sering kita tidak apa kalau kita nggak ngerti geriatri ya jadi akhirnya banyaklah terjadi iatrogenesis tadi, hal-hal yang tidak inginkan akibat salahnya kita. Itu kira-kira. Oke. Nah, komponennya apa aja sih P3G itu? Ya, komponennya adik harus tahu status fisiknya apa sih? Ada hipertensi dok, ada fraktur dok pasien ini. Status fungsionalnya apa? Apakah dia mandiri? Apakah dia ketergantungan? Status kognitifnya apa? Apakah dia demensia ataukah dia tidak demensia? Bagaimana status emosionalnya? Apakah dia depresi atau tidak? Bagaimana status nutrisinya? Apakah dia malnutrisi atau tidak? Bagaimana status sosial ekonomi? Oh dok, kurang dok. Bagaimana dia mau beli makanan bagus? Makanya pasiennya menjadi malnutrisi. Seperti itu. Ya. Jadi ini digunakan nanti ketika adik koas ngambil kasus geriatri, saya nggak mungkin ngajari lagi. Terlalu banyak waktu, sibuk, nggak bisa. Jadi adik tinggal buka lagi bukunya itu, ininya maunya dokter Nuri, fisiknya, mediknya, fungsionalnya, kognitifnya, ini tinggal tanya dengan residen. Ya, jadi adik sudah paham ya, nanti ada statusnya yang harus diisi ya. Oke. Nah, tim terpadu geriatri itu kalau dia tipe sederhana seperti puskesmas atau rumah sakit, cukup dokter spesialis penyakit dalam timnya. Ada dokternya, ada apotekernya, ada tenaga gizinya, ada fisioterapinya, ada okupasi terapi. Tapi kalau dia di rumah sakit yang paripurna, yang rumah sakit tipe 3, harusnya sudah ada dokter geriatrinya, ya. Ada dokter spesialis rehabnya, khusus rehabnya, ada dokter spesialis jiwa, sudah ada nih kita, spesialis rehab kita ada, jiwa ada, spesialis yang lain ada, kemudian apoteker sudah bekerja sama, ada tenaga gizi, fisioterapi, nah ini tim-timnya tadi. Jadi antara tim ini harus bekerja secara interdisiplin untuk meningkatkan pelayanan geriatri, kira-kira begitu. Ya, kalau kita sudah melakukan pendekatan P3G, bekerja sama secara interdisiplin dengan tim tadi, maka lama rawat pasien akan memendek. Nah, jadi nggak dirawat lama-lama gitu, ya. Lama imobilisasi di tempat tidur akan memendek. Pasien cepat duduk, cepat berjalan, kira-kira begitu. Ya, skor ADL ini artinya skor kemampuan fungsional itu cepat
cepat naik gitu lah. Yang tadi dok nggak bisa hanya tiduran saja, ternyata sekarang sudah bisa duduk pasiennya, kira-kira begitu. Ya, tidak timbul ulkus di kubitus yang kemarin ada gambar ulkus sudah saya ajarkan sindroma geriatri kemarin, itu tidak akan terjadi karena perawatnya ngerti. Ya, pasang kasur di kubitus, pasien dilakukan bolak-balik, miring kanan, miring kiri, sehingga tidak terjadi ulkus. Ya, kemudian tidak akan muncul polifarmasi karena dokternya sepakat apa obat yang mau dikasih. Tapi kalau dokter bedah ngasih ini, dokter penyakit dalam ngasih ini, dokter psikiatri ngasih ini, akhirnya pasien dapat obat 20 macam. Nah, tapi kalau kita sepakat, dokter jiwa mau ngasih apa dok? Saya ngasih sentralin, saya ngasih obat haloperidol. Oh iya, oke. Jadi ini ada kayak obatnya 2. Dari penyakit dalam sebenarnya nggak ada obat dok, cukup antibiotik injeksi gitu. Jadi kita minimalkan, jadi tidak muncul polifarmasi. Tapi kalau dia shopping dokter kemana-mana, ntar ke sini, ntar akhirnya jadi polifarmasi lebih dari 5 macam obatnya. Dikatakan polifarmasi apabila obat itu lebih dari 5 macam. Ya, jadi kalau kamu dapat kakek neneknya menggunakan obat lebih dari 5 macam, apakah ini polifarmasi gitu ya? Tidak muncul efek samping karena interaksi. Kenapa? Kalau obat banyak, dia akan ada interaksi. Jangan salah deh, obat banyak-banyak itu berinteraksi, maka terjadi efek samping. Jadi lansia, dok kenapa saya pusing ya dok? Padahal pusing bukan karena penyakitnya, pusing karena efek samping daripada obat ya. Jadi nanti adik-adik bisa lihat di poligeriatri, residennya selalu lihat obat-obat ini. Jangan-jangan gejala yang muncul datang ke puskesmas adik, bukan gejala simptom, gejalanya bukan, ternyata ada efek samping dari obat. Nah, makanya adik nanti ada apa? Misalnya ada tabnya dibuka. Oh dia ini pakai obat ini, jangan-jangan obat ini yang buat dia pusing. Nah gitu ya, seperti itu ya. Kemudian tidak muncul efek deconditioning, artinya tiduran terus pasien itu nggak pernah dilatih apa-apa, akan timbul deconditioning. Ya, depresi cepat terdeteksi. Nah, kalau sudah depresi lama agak sulit ngobatinya. Jadi kalau adik menggunakan pengkajian itu, jadi cepat terdeteksi sehingga cepat ditata laksanakan oleh psikiatri gitu ya. Demensia cepat terdeteksi dan terkelola. Biaya perawatan akan berkurang. Inilah untung dari P3G tadi. Jadi comprehensive geriatry assessment itu ini. Ya, oke. Sehingga adik diminta buat status fisik medik yang lengkap. Mulai dari anamnesa, anamnesanya tidak hanya tentang penyakitnya saja, tapi anamnesa seluruh. Jadi ada anamnesa dari kepala. Kepala itu apa aja sih? Misalnya ada mata, misalnya matanya gimana Bu? Kemudian pusing atau tidak? Seperti itu. Ya. Kemudian masuk ke jantung, jantung berdebar apa enggak? Masuk ke perut lagi, perutnya pernah kembung apa Mbak? Semua ditanya. Karena kenapa? Usia lanjut itu nggak pernah ngomong, dok saya itu sakit di sini nggak pernah. Jadi kita nyari. Jadi kalau adik-adik koas, saya suruh ngambil status geriatri, ternyata banyak benar masalahnya. Residen saya tidak bisa nemukan itu karena dia ditanya semua. Ya, kalau pasiennya nggak bisa ngomong, misalnya dia peka, tanya ke keluarganya, ya, tanya sama pelaku rawat yang merawatnya. Tahu dianya tuh, iya dok, dianya ada ternyata dok ada mencret sering. Nah, pasien selanjutnya nggak bakalan ngomong. Kan dia belum ada gangguan pendengaran begitu sulit dia untuk belum lagi pasien yang entah ngerti entah tidak omongan kamu dia pikun. Nah, jadi nanya ke keluarganya gitu ya. Kemudian pemeriksaan fisiknya juga harus lengkap ya. Nah, ini anamnesa sistem. Ya, ditanya semua dari kepala ini cuma mulai dari jantung aja sebenarnya dari atas nih kepala, leher gitu ya. Nah, paru-paru ibu ada ini enggak, saluran cernanya ini kamu bisa baca. Kemudian gangguan saluran kemihnya apa, seperti apa gitu ya. Misalnya, dok, saluran cernanya ternyata dok, dia ini ada perutnya sakit, tapi perutnya itu sering sakit mama, dikira ternyata ada batu empedu gitu loh. Ya, nyerinya tuh khas, misalnya nembus ke belakang gitu ya. Nah, mencret ada ternyata IBS seperti itu ya. Ginjal juga sama, ditanya, ibu nyerinya kencing nggak? Nggak ada dok, ini ada berpausi apa ditanya. Nah, ya, ya dok, ada dok. Kenapa ya dok ya? Dia kencing malamnya 5 kali. Nah, itu nggak bener lagi tuh 5 kali. Ternyata apa? Misalnya dia ada gangguan miksi, misalnya dia ada prostat gitu, ya. Nah, itu yang adik tanya itu, ya. Muskuloskeletal juga ditanya. Pokoknya semua sistem semua ditanya semua. Nanti status geriatri ini ada di penyakit dalam. Jadi adik bisa isi itu kalau memang ada case-nya, ya.
Terus hematologi, mudah lebam ya, luka perdarahan sulit berhenti ya, misalnya seperti itu. Nah, ada kelainan darah ibu ini gitu. Kok kulitnya merah-merah semua, kelenjar getah beningnya besar. Kan adik bisa misal kerja getah bening kalau ujian ya. Misalnya occipital, kemudian mental, ini dia diperiksa semua. Leher itu kerjaan adik koas nanti di penyakit dalam ya. Nah, ya nanti dibuka lagi buku pemeriksaan fisiknya ya. Ini dok ada benjolan di leher dok, jangan-jangan ada struma ya. Ibu coba gemeter nggak tangannya. Nah itu ini tergantung adik koasnya. Kalau adik koasnya males nggak dapat apa-apa, cuma dapat satu aja, ada hipertensi dok. Nggak bisa di geriatri begitu ya. Jadi kamu harus nanya per sistem ya. Jadi kadang-kadang residen cuma dapat 2 penyakit, misalnya hipertensi sama ada dispepsia, adik koas bisa dapat banyak. Dok, ternyata dia tuh kencingnya tuh bermasalah juga gitu nah. Itu karena ditanya sistem. Kalau residen kamu cepet aja nggak bisa di geriatri. Ya, kalau usia muda mungkin masih bisa ya. Oke. Nah, ini inderanya juga harus ditanya ya. Nah, misalnya matanya gangguan pendengaran ya. Kalau baca itu sulit ngelihat seperti itu. Ada kelemahan enggak Bu? Ada lumpuh, ada kejang. Nah, jiwanya sering lupa misalnya. Ada kelakuan aneh ya. Bolak-balik malam-malam pengen keluar dari kamar aja apa. Nah, ada masalah nih. Gitu ya. Terus murung aja kerjaannya ya. Kemudian kadang-kadang sering menangis sendirian. Nah, itu nah, ada masalah itu. Makanya butuh psikiatri tadi, gitu ya. Kamu lihat yang saya tempatin ini kamar psikiatri nih ajar kamu. Di sebelah lagi kamar laboratorium, di sebelahnya lagi kamar penyakit dalam. Jadi semua timnya ada. Di depan ada rehab kamarnya, ya. Di gizi sebelah sana. Jadi ini poligeriatri. Kalau adik mau lihat, nah boleh lewat nanti ke Madang. Ini kan Madang tuh dari jalan ada gambar kakek nenek di luar. Nah itu poligeriatri. Nah, jadi satu satu atap satu rumah pendaftarannya di situlah nggak boleh lansia warawiri daftar di sana Bu sini itu nggak paham dengan lansia itu karena lansia ini sudah mulai menurun jalannya sudah pelan masa disuruh warawiri nah itu ya kira-kira begitu darah juga diambil di sini nih sebelahnya apa kamar tempat pengambilan darah nah kalau adik mau lihat saya tunjukkan di sini ya ini maksudnya geriatri itu nah sekarang adik ketika berobat di rumah sakit mana-mana ditanya, ini sudah ada geriatrinya belum ya? Wah, harusnya usia lanjut itu nggak boleh berobat seperti dewasa muda ngantri. Coba bayangkan. Ya, nah, itu artinya kamu nggak paham usia lanjut itu kamu samakan dengan usia muda gitu. Sama di puskesmas nanti ada puskesmas santun lansia. Nah, itu ingat ya. Mana ya puskesmas kita kok sama ya ruang duduk, ruang nunggunya. Nah, jadi ada puskesmas santun lansia mulai dari pendaftaran sudah di fast track. Ini harus usia lanjut jalan sini, nanti dipermudah gitu. Ya, oke. Nah, ini yang dimaksud dengan ADL. Jadi kalau ingat nanti ADL-nya berapa? ADL-nya itu mulai dari bangun tidur dia ngapain aja ya. Yang aktivitas daily living artinya kebutuhan dasar ya. Mulai dari apa bangun tidur dia bisa duduk atau tidak ya kemudian bisa berjalan atau tidak ya sudah bisa berjalan dia ke kamar mandi dia bisa sikat gigi apa melepas pakaian setelah itu dia keluar dia pasang pakaian kemudian dia akan makan kemudian dia akan apa naik turun tangga nah, bisa enggak ini ADL kamu kalau lihat gambar di sini mandi sendiri gitu ya, bersihkan higiene sendiri sama seka gitu ya. Kemudian saya nyisir rambut sendiri. Nah, bisa bang. Nah, kalau lansia sudah kamu nenek kakek kamu seperti ini, ya aman, mandiri berarti dia. Ya, ini menggunakan toilet, BAB BAK-nya aman, kemudian makannya makan sendiri tidak disuapkan, pakai baju sendiri, bisa transfer, bisa berjalan meskipun pakai tongkat. Nah, ini bagus nih. Nah, ini aja tujuan geriatri, nggak boleh orang tuh diem aja atau tidur di tempat tidur. Bisa deh kita adik puskesmas itu buat pasien tuh seperti ini, bisa mandiri. Kalau nilainya 20, maka itu dibilang mandiri. Tapi kalau dia 12, 19, itu tergantung ringan. Misalnya lansia. Lansia masuk datang ke puskesmas. Bu, kenapa hanya pakai duduk di kursi roda? Ya dok, saya nggak bisa berjalan. Ah, berarti mana yang berjalan? Berarti nilainya 0, tidak mampu ya ada apa ternyata dia ada stroke dia plagia berarti nggak bisa berjalan beneran jadi dari ADL ini kita tahu masalah pasien deh kenapa ya dia makannya ditolong dipotong-potong gitu dia pikun nggak bisa nggak ngerti dia makanan nah jadi dari ADL ini kita tahu oh lansia ini ada masalah ini rupanya jadi pentingnya ADL itu
Ya, ADL ini menilai derajat kesehatan lansia. Misalnya adik bilang, dok ada pasien, ada hipertensi, ada DM, ada PPOK, ADL-nya 20 dok. Sudah biarin aja, banyak penyakit tapi dia masih mandiri. Ya, dia ada kanker lagi dok, tapi ADL-nya berapa dek? ADL-nya 20. Sudah bagus. Dia mandiri, yang penting mandiri aja. Ya, ini ada penyakit hipertensi, tapi dok dia tidak bisa naik tangga. Jadi berapa ADL-nya? ADL-nya 12. Hah? Kenapa? Cuma hipertensi 12. Nah, itu kita cari. Nah, dari ADL, ternyata dia ada hipertensi, dia ada OA. Ada OA, ada masalah baru, kakinya bengkak, lututnya, sehingga dia tidak bisa berjalan. Nah, artinya ADL ini bisa mengintip apa yang terjadi pada lansia. Gitu ya. Nah, itu kan. Beda kan? Jadi kamu kalau diagnosisnya sulit kalau nggak pakai ADL. Kalau usia muda nggak usah pakai ADL, misalnya, tapi jangan sakit ya. Misalnya si Aisyah tadi sakit, terus saya tahu khas kan Aisyah sakit apa, Aisyah pusing, oh jelas pusing kemungkinan, oh ini anemi sebagainya. Tapi kalau usia lanjut kita ngelihatnya dari ADL ini baru tahu dia ada masalah. Nah itu ya, paham ya? Oke. Coba kalau usia muda nggak ada dikerjain ADL ini, pokoknya langsung anamnesa, langsung pemeriksaan fisik dapat penyakitnya kalau usia muda. Ya, sekarang kalau yang tadi ADL ini hanya untuk mandiri di rumah. Jadi kalau lansianya mandiri, ADL-nya bagus, ini dia mandiri di rumah. Tapi belum tentu mandiri ditaruh di kos-kosan, di apartemen, belum tentu. Yang itu harus adik kerjakan IADL, dia pakai instrumen. Bisa nggak dia memasak, bisa nggak dia membersihkan rumah, bisa nggak dia mengatur sendiri obatnya, pakai nyuci baju. Nah, baru bisa lansia ini kita taruh di apartemen atau ini mandiri di komunitas. Kebanyakan lansia itu jarang yang seperti ini. Dia hanya mandiri di rumah. Makanya dia nggak bisa ditaruh di kos-kosan. Saya kan nenek ini mau, dok kami ini mau keluar negeri loh. Jadi kenapa neneknya? Neneknya mau saya taruh di apartemen. Nah, kalau yang begini oke-oke aja. Ya. Tapi kalau mau di rumah begini, nggak bisa, dia harus ada orang di rumah. Dia hanya mandiri di rumah, tapi yang IADL-nya, yang pakai instrumen, bawa mobil, nelpon sendiri, itu nggak bisa ya, nggak bisa, hanya mandiri di rumah, kebutuhan dasar saja, mulai dari bangun tidur tadi, duduk, berjalan, ke kamar mandi, melepaskan baju, sikat gigi, itu mandiri di rumah. Tapi kalau ini bisa mandiri di komunitas, gitu ya. Ini nilainya 0 sampai 8. Biasanya pada soal ujian nggak pernah, jarang kita nampilin di ADL, cuma ADL aja. Jadi kalau adik lihat nanti sebutnya kemarin soalnya itu salah ya. Sebenarnya soalnya itu IC yang kemarin sindrom. Kamu disuruh nentukan apa masalahnya, gitu ya. Lihat dari ADL, lihat dari ini. Nah, ADL kalau ya syukur-syukur adik mau menghafalin, nanti kan ada apa? Ada apa namanya itu kayak latihan di sana nanti kan. Nah, itu nanti pasti menggunakan ADL ini. Jadi kalau skornya begini dia ketergantungan ringan. Nanti adik, jadi masalah pasien geriatri apa? Masalahnya adalah ketergantungan berat. Karena kenapa ngelihat ADL-nya 5 gitu. Ya, kadang-kadang kita bikin soal ADL-nya 5. Mau nggak mau ini agak dihafal lah ya. Mandiri 20. Oke. Ya, oke. Atau kadang-kadang bisa aja pasiennya ditanya, kamu nanti nanya, tapi terlalu lama. Ini biasanya satu station. Bu apa? Dok, saya nggak bisa berjalan. Oh, jadi ADL-nya sekian. Tapi jarang. Saya biasanya dalam bentuk soal, saya sudah cantumkan ADL-nya ya. Jadi tergantung soalnya ya. Oke, satu lagi. Nah, ini pertanyaan tadi ADL untuk menilai kemandirian. Kita pakai itu. Adik di puskesmas juga pakai ADL. Ya, kalau ada pasien geriatri datang ke adik, lihat, wah ini ada ketergantungan sedang. Sudah saya tanya, dia tuh nggak bisa motong makanan, jadi dia minta suapin orang. Ternyata tangannya itu pelegi yang kanan, si yang kiri dia nggak bisa. Jadi dia nggak bisa. Jadi artinya ada, wah ada kelumpuhan. Nah kan tahu masalahnya, gara-gara dari ADL. Ya, kalau ditanya lansia nggak bisa ngomong, nggak ngerti, dia gangguan bicara, belum lagi dia apasia. Kan seru kan sering apasia. Nah itu ya. Jadi GDS ini namanya untuk mengetahui artinya apa jiwa daripada pasien geriatri, ada depresi enggak? Pertanyaan di puskesmas cuma 4, ya dikit adik. Bu, apakah puas selama 2 minggu ini? Enggak dok. Nah hati-hati. Berarti jawabannya iya. Kalau ada iya, skornya tuh ada 1. Ya, ibu sering merasa bosan? Iya dok. Mestinya nggak boleh bosan. Ya, ingat sering. Kalau dia bilang kadang-kadang bosan dong, kadang-kadang enggak. Tapi kamu cari lebih banyak apanya, Bu?
Nah, lebih banyak enggaknya, berarti bukan gitu, tidak. Jadi jangan dikasih skor. Nah, ternyata skornya itu ada 2. Cepat ini ke psikiatri 2 sampai 4. Nah, jadi kamu lebih nangkep duluan ketimbang dibiarkan lama-lama jadi depresi, depresi ujungnya mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Nah, itu ya. Karena lansia kalau sudah depresi sudah susah ngobatinya, Dek, ya. Jadi artinya kalau mendingan sebelum depresi, jangan-jangan ini kemungkinan depresi ini cepat diatasin. Ya. Sering sekali lansia begitu. Ya, apalagi meninggalnya cucunya, meninggalnya pasangan hidupnya, gitu ya. Oke. Nah, ini GDS yang untuk residen kerja kan ada 15. Ya, kalau kamu di puskesmas atau di komunitas nanti diajarin dokter Rizky cuma 4 saja. Jadi kemungkinan kalau saya nyantum dalam tipe soal cuma 4 saya cantumkan. Kamu nggak usah yang panjang ini. Ini contoh GDS yang panjang. Ya, 15 pertanyaan. Kalau tadi kan cuma 4 ya. Bisa ya. Nah, ini untuk menilai status kognitif. Status kognitif ini kita pakai muka ina ini untuk residen yang banyak ya. Artinya pasien disuruh ikutin gambar ini. Bisa nggak narik-narik ini? Kalau nggak bisa, ada gangguan berapa salahnya kita catat di sini. Ini untuk menilai fungsi kognitif. Coba gambar ini apa? Masa nggak tahu ya? Masa ini ada yang nggak tahu di sini pesertanya? Adalah pasti tahu ya. Ayo, Muhammad Atalan, apa ini? Masa nggak tahu ini Atalan? Pasti tahu ya. Nah, ngajak gitu ya. Nah, kalau usia lanjut kadang nggak tahu dia karena dia demensia, pikun dia ingat lagi gitu. Ya. Nah, ini gambar apa ya? Saya juga lupa nih. Gambar badak bukan ini? Nah, kalau saya nggak tahu berarti saya salah nih. Kognitif saya turun nih. Kenapa nggak tahu gambar ini gitu ya? Nah, gitu ya, seperti itu. Nah, ini juga nanti ini nggak mungkin kamu kerjain deh. Ini terlalu banyak ya. Atau ngurang. Ibu tahu nggak berhitung? Dulu senangnya sekolahnya apa matematika, apa bahasa Indonesia? Senang matematika dong. Ayo kita berhitung. 100 dikurang 7 berapa? Nah, 93 dong. Dikurang 7 lagi berapa ya? Lupa dia. Nah, salah itu. Kadang-kadang disebutnya basing aja 77. Oke, berarti salah satu. Nah, yang Ibu sebutkan tadi dikurang 7 lagi. Nah, benar dia. Berarti dikasih nilai benar gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Ini yang agak panjang. Nah, kalau adik mudah. Dokter kasih yang ini aja. Cuman kita pakai namanya minikop. Nah, Ibu nanti dokter sebutkan desa, dapur, bayi. Coba. Coba. Siapa namanya di sini? Nah, ini harus pakai kacamata ya. Nah, itu nggak bisa lihat. Aulia, coba ikutin saya. Desa, dapur, bayi. Coba Aulia. Desa dapur bayi. Aulia, itu diingat ya. Nanti saya tanya lagi. Coba disimpan dulu dalam pikirannya. Yang tadi, kata-kata, 3 kata tadi. Nah, sekarang Ibu Aulia ini umurnya 70 tahun ya. Disuruh gambar lingkaran yang lengkap dengan angkanya, angka jam, buat jam 11 lewat 10. Nah, bisa nggak Bu Aulia buat lingkaran itu? Nah, ditaruh. Ternyata Bu Aulia bagus bikinnya jam 12 di sini. Kemudian tunjuk Bu jam 11 lewat 10. Bisa. Berarti aman dia, ada gangguan di sini. Nah, sekarang sudah jadi nih Dek jamnya. Nah, sekarang sebutkan 3 kata tadi. Apa? Coba Aulia, ingat nggak? Desa dapur bayi. Ada lansia nggak ingat desa, apalagi ya Dok ya? Nah, hati-hati itu ada gangguan kognitif. Ya, paham ya? Nah, begitu ya. Jadi nilainya ini, nah dia ini ada gangguan. Nah, adik boleh lagi kasih ke psikiatri atau kasih ke geriatri, nanti akan kami kerjakan yang banyak tadi. Nih, ya, nih. Karena kenapa demensia itu, pikun itu suatu diagnosis klinik, nggak ada pemeriksaan laboratorium, hanya kita pakai ini aja. Ya, nah gitu. Ya, jadi adik nangkep duluan nanti di komunitas, nanti diajarin dokter Rizky. Ya, jadi harus paham yang tadi mudah kan, cuman mengingatkan 3 kata, terserah pilih yang mana versi mana, kemudian disuruh gambar jam, ditanya lagi yang 3 kata tadi. Kadang-kadang jamnya itu udah bagus lingkaran, tapi angkanya kurang, salah. Angkanya lengkap, menunjukkan angka 11 lewat 10, salah. Jarum panjangnya kemana, salah, tetap salah. Ya, oke ya, paham ya. Oke. Kamu mau pakai kapten taman gambar boleh, gitu ya. Ini namanya mini cop. Nah ini ya. Nah ini kalau umpamanya lansianya nggak sekolah, ya lansia nggak sekolah, cuman pengen tahu aja, pengen tahu ada gangguan ingatan aja. Nah ini
Berapa umur ibu? 70. Sekarang ini jam berapa, Bu? Atau siang atau pagi? Tahu dia misalnya. Ibu tinggal di mana? Di mana ya? Itu dia. Itu ya. Ini kalau adik mau penelitian, nanti penelitian geriatri. Nah, ini yang berhak untuk diikutkan menjadi kriteria inklusi apabila dia tidak ada gangguan ingatan. Coba kalau orang gangguan ingatan tidak bisa diajak untuk penelitian, ya kan? Nah, gitu ya. Nama presiden yang pertama siapa? Presiden sekarang siapa? Jokowi, misalnya gitu. Nah, ya, oke. Paham ya? Nah, itu. Nah, ini status nutrisinya. Nah, ini banyak biasanya untuk residen di rumah sakit. Namanya muka apa? MNA. Nah, adik-adik cuman ini, MNA short form yang sedikit. Di puskesmas ini aja yang sedikit. Ibu dalam 3 bulan terakhir makannya berkurang banget dok. Berat badan ini ada catatan posyandu. Mobilitas hanya dituduh di tempat tidur. Berarti orang kurang nutrisi kalau begini ya. Nah, kemudian ngukur IMT. IMT sudah paham, berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, ya, tinggi badan kita nggak boleh pakai meteran, kita pakai tinggi lutut. Nanti adik saya ajarkan di polis ini ada alatnya untuk mengukur tinggi lutut, dikonversi menjadi tinggi badan. Nah, nanti biasanya dalam soal sudah bikin tinggi badan 150 yang sudah dikonversi jadi tinggi lutut. Jadi adik tidak usah ngitung lagi. Ya, tapi kalau soal itu tidak ada cerita tinggi lutut, itu soalnya tidak boleh. Tidak boleh hitung-hitung tinggi badan. Orang itu bongkok, tinggi badannya sudah berkurang. Ya, jadi nggak akurat. Ya, ini ketika lingkar betisnya kurang dari 31, hati-hati. Nah, ini adik totalkan, ini nilainya berapa? Semua ini, apakah dia status gizinya normal, ataukah berisiko malnutrisi, apakah malnutrisi. Ya, bisa aja dalam soal itu nanti saya sebutkan skornya aja, tinggal interpretasinya aja. Sebutkan masalah pada lansia ini. Oh, masalahnya tadi gangguan kognitif, oke. Tadi GDS-nya dikasih dokter Nuri nilainya segini. Berarti dia depresi. Tulis di situ depresi, tulis di situ berisiko malnutrisi, gitu ya. Oke. Tapi insya Allah soalnya nggak susah. Nggak pernah saya bikin susah-susah. Tapi kalau adik nggak bisa, itu artinya nggak dengerin kuliah. Ya, nanti soal dari dokter Rizky bikin kamu juga kita lihat dulu soal yang bisa kamu ibaratnya mendengarkan kuliah tanpa belajar pun bisa lah, kira-kira begitu. Ya. Nah, ini ada lagi dek, kemarin kan dokter sudah jelaskan sindroma geriatri ada 14 I semua ditambah sindroma frailty. Ya, frailty itu rapuh, rentah, frail. Nah, ya, bahasa Inggrisnya frail, rapuh, rentah. Nah, apa itu di puskesmas ini aja, di bawah tools ini. F itu frail kan singkatannya frail, fatigue, kelelahan. Ibu lelah sepanjang waktu, ya. Kemudian resistensi, R. Nah, kemudian ambulasi, ambulasi itu berjalan. Nah, bisa nggak? Illness, I, frail, singkatannya kan frail. I-nya itu illness, penyakit. Nah, L-nya satu lagi, hilangnya berat badan. Nah, itu aja. Oh, di puskesmas ternyata setelah saya lakukan frail, lansia ini adalah lansia yang seorang rentah harus dirujuk kalau sudah rentah. Dirujuklah ke tipe 2 minimal atau ke tipe 3. Tipe 3 aja. Kenapa nggak boleh nangani lansia dengan frail di puskesmas? Lansia yang kamu tangani di puskesmas itu adalah yang poin nomor 1 ini, sorry. Yang nomor 1 ini yang robust. Robust itu artinya yang fit. Nah, itu boleh. Misalnya dia ada hipertensi ke kamu tanya ini semua nggak ada masalah. Oh oke, berarti cukup kontrol di puskesmas. Tapi kalau ada free frail, ini konsul yang ke tipe 2 aja. Rumah sakit tipe B. Ya, bagus-bagusnya kalau dia ada rentah, harus ke tipe 3. Nah, nanti tugas kami adalah membenarkan dari frailty ini dia jadi pre-frail. Bisa nggak? Karena ini kondisi yang dinamik yang harus bisa berubah. Dengan nutrisi yang bagus, dengan latihan berjalan yang bagus, nanti yang pre-frail ini akan kami balikkan jadi robust. Jadi fit. Jadi seger dia ya. Tapi sulit sekali kalau orang sudah rentah mau dibalikkan jadi fit, itu agak sulit jadi robust. Nah, makanya kalau adik mencegah, jadi jangan sampai rentah. Kita boleh tua, tapi tidak boleh jadi tua rentah. Gitu ya. Nah, kamu lihat kan guru-guru kamu itu, nah, coba ditanya, Bapak, dok, nanti dia marah pula ya, ini rentah tuh bukan sih? Nah, gitu ya, kalau berhadapan orang tua ya. Jadi nanti di puskesmas jadi dokter, tanya aja 14I. Jadi kata dokter Nuri, oke lah hipertensi ada. Saya ini mau merujuk nih ke dokter Nuri. Masa nulisnya yang terlambat dokter Nuri pasien ditemukan hipertensi dengan DM artinya nggak belajar geriatri.
Mestinya adik tanya 14I-nya ada atau tidak. Ya, atau adik lihat ini jalannya agak goyang-goyang nih, ada instabilitas, berarti ditulis instabilitas. Ada hipertensi, ada DM, ada seperti soal yang kemarin kuis itu. Sebenarnya itu salah soal, itu sebenarnya IC titik-titik, kamu ngisinya itu. Pasien menggunakan tongkat berarti ada instabilitas. Nah, pasien ada apa nggak bisa mendengar atau ada impairment of hearing, tulis itu. Ya, ini sama juga. Oh, ada skor frailnya, bisa aja saya skorkan ini, saya keluarkan skornya. Adik harus tahu itu frail. Gitu ya, paham ya? Oke. Nah, ini contoh-contohnya karena frailty ini, Dek. Sekarang target tensi pada orang frailty itu nggak sama. Jangan kamu harus turunkan. Targetnya dok harus mencapai 120. Nggak. Kalau orang sudah frailty itu nggak berani. Frailty ini suatu kelompok khusus lagi geriatri yang DM pun aja target gula darahnya aja besar. Nggak, 140 sudah aman bagi dia. Tensi 140 sudah aman bagi dia. Jadi satu kelompok yang rentan. Ngapain diturunin tambah jelek dianya? Ya, kecuali kalau dia fit, dok. Kenapa dok? Gula darahnya diketatnya. Ya, pasiennya masih fit. Oh, silakan. Seperti usia muda, dok. Saya bikin tensi harus 120. Tapi kalau sudah renta, jangan. Ya, jadi adik mulai belajar. Bagaimana sih pneumonia pada pasien frailty? Nah, diketik lagi. Jangan pneumonia in elderly. Pneumonia in elderly plus frailty. Nah, itu sudah satu tata laksana lagi. Beda. Ya, frailty ini adalah suatu sindroma medik, ditandai dengan penyebabnya banyak, yang berperan itu juga banyak, sehingga menyebabkan lansia itu kekuatannya melemah, daya endurance-nya, kemampuan untuk ininya bertahannya lama menurun, kemudian cadangan fisiologisnya menurun, ya, sehingga dia memerlukan ketergantungan, dan inilah kelompok yang berisiko meninggal. Ini kadang-kadang operasi, dok, pasiennya fraktur mau dioperasi. Ingat dok ya, pasien itu frailty, hati-hati ya. Nah, jadi kalau semua anestesi paham pasien frailty, pasti akan ngeri mau cuci darahnya pelan-pelan. Boleh, tapi harus hati-hati. Jadi adik boleh enggak, misalnya dia datang ke IGD dengan cairan begini, dok kami itu kebutuhannya C700, kami akan berikan 700 cc. Waduh, hati-hati nih kelompok frailty, nggak bisa 700 sesuai hitungan. Ya, boleh dicoba dulu 200 cc di loading untuk dehidrasinya. Nah, nanti adik kasih 700, apa yang terjadi karena cadangan menurun jantung, akhirnya dia akan dekom. Ya, jadi kelompok ini yang agak sulit. Makanya dokter nggak boleh di puskesmas yang frail ini. Ya, harus dirujuk. Karena frailty ini adalah suatu kompleks sindrom yang menyebabkan orang itu menjadi rentan. Faktor yang paling sering adalah orang yang penyakit kardiovaskular disease. Jadi kalau ada CAD, ya, cek dekom, itu mudah sekali rentan. Ya, kemudian ada orang diabetes. Nah, hati-hati nanti di puskesmas. Nah, kalau ngeliat pasien diabetes, ditanyalah tiap 6 bulan ada yang frail tadi. Ya, itu kerjaan dokter adik puskesmas. Adik itu kan menangkap duluan, mencegah duluan. Mencegah orang DM tadi jangan sampai dia frailty. Saya punya waktu masih sampai jam berapa, masih lama kan? Pokoknya 12:30 saya ada ngajar jurnal lagi ya. Tapi kamu masih banyak kan waktunya. Kemudian ada CKD. Nah, hati-hati kalau lansia, neneknya atau orang tuanya ada CKD, jangan sampai dia jadi frailty kalau bisa ya. Kemudian depresi ya, orang depresi lama-lama bisa jadi frailty. Orang yang gangguan kognitif, demensia bisa jadi frailty. Ini faktor resikonya ya. Nah, ini yang gangguan fisiologinya ini karena inflamasi berlebihan, anemia ya, aterosklerosis, obesitas, kadar vitamin D. Nah, makanya adik di puskesmas kalau lansia pakai vitamin D kasih aja bagus. Lansia itu umumnya kadar vitamin D-nya rendah. Nah, jadi kalau ada orang tuanya di rumah, ibu ini udah tua ya, kasih aja konsumsi vitamin D boleh. Asal dia nggak ada penyakit ginjal. Kalau bentuk ada penyakit ginjal, kita kasih jangan vitamin D ini harus vitamin D yang aktif kalsitriol. Ini kan bukan bentuk aktif vitamin D3 nih. Masih dikerjakan, masih di metabolisme di ginjal supaya dia jadi aktif ya. Nah, jadi frailty ini artinya suatu kelompok yang kita harus hati-hati kan, kuning risiko faktornya ini harus diingat kalau dia harus ada pertama kali penurunan berat badan, udah merasa lelah, aktivitas sudah berkurang, jangan-jangan ini frailty ini, kok dia sudah mulai lesu-lesu, gitu ya. Nah, ini tandanya, nah ini ya paling sering pada pasien yang sarkopenia yang saya bilang kemarin. Sak itu daging, penia itu ototnya hilang. Jadi sarkopenia ya.
Jadi onsen yang barunya depresi. Jadi hati-hati deh. Nah, ini contohnya. Hati-hati pada pasien yang menggunakan obat lebih dari 5. Nah, bisa menyebabkan orang frailty. Kenapa dok? Efek sampingnya banyak. Kemudian kalau banyak makan obat, nafsu makannya turun. Karena kan nafsu makannya turun, akhirnya ototnya mengecil jadi sarkopenia. Sarkopenia mudah terjadi frailty. Ya, gitu ya. Kan dia sindrom, kumpulan dari gejala dan tanda. Penyebabnya banyak yang saya bilang. Kalau sindrom penyakit dalam penyebabnya satu. Kalau ginjalnya rusak, tapi kalau di geriatri, frailty penyebabnya banyak. Bisa karena obat-obatan, bisa karena penyakitnya gitu. Ya, kamu yang cari. Nah, dia ini frailty kenapa ya? Oh, rupanya dia ini asupannya berkurang. Udah masalah gigi-giginya ditambah obatnya banyak bener. Jadi dia sulit untuk makan, nafsu makannya hilang gitu. Paham ya? Makanya di geriatri itu ada itu obatnya ditanya, obatnya berapa macam gitu. Ya, bisa nggak dikurangin obatnya jadi sedikit, kurang dari 5 ya. Nah, ini apa nih ya? Nah, ini nanti yang diajarkan Dokter Rizky. Jadi saya tuh cuma nyinggung sedikit saja. Kalau ya. Nah ini nanti kamu sekilas ini artinya yang dikerjakan di posyandu lansia, screening lansia di puskesmas. Nanti kamu melihat kognitifnya, ya. Pertanyaannya ini lebih mudah lagi, ya. Kognitif ini untuk orang yang di posyandu. Artinya kader-kader aja sudah harus melakukan ini di posyandu. Dia cuma pakai tools ini kalau nanti dia kirim ke adik di puskesmas, adik pakai yang tadi. Kognitifnya pakai minikog. Nah, ini coba mengingat 3 kata. Ini orang kader aja bisa melakukan ini. Bu, sekarang ibu ada di mana? Di posyandu, kata dia. Berarti benar gitu ya. Nah, ulangin. Nah, ini kalau gangguan kadernya harus kirim ke puskesmas. Nanti adik di dokter puskesmas ada posyandu lansia gitu ya. Nah, ini mobilisasi keterbatasan, ya sulit dia berdiri. Kemudian ini nanti bangkit dari kursi sebanyak 5 kali, waktunya lebih dari 14 detik, artinya ada gangguan mobilitas. Nah, ini cepat-cepat dikirim puskesmas. Puskesmas nanti dilihat, oh ternyata frailty, kirim lagi ke rumah sakit. Ya, ternyata ada malnutrisi. Nah, kamu malnutrisinya tadi apa? Pakai MNA yang short form untuk dokter umum. Tapi ini untuk posyandu, namanya kader. Kader kan nggak cuma begini aja, berat badan, nafsu makan, langsung iya. Ya ada screening ini langsung dirujuk adik ke puskesmas gitu ya. Ini pemeriksaan sekilas untuk posyandu lansia. Oke, nanti dijelaskan dokter Rizky lagi. Nah, ini gangguan penglihatan ya. Orang posyandu aja harus melakukan ini. Nah, dia kan care dengan lansia ya. Gangguan pendengaran, ditanya-tanya berbisik, Bu, sudah makan belum, dibisik. Nah, ada dengar. Coret. Ya, gejala depresi, ada perasaan sedih. Iya dok, kenapa? Cucu saya meninggal. Ini contohnya gitu. Ya, kirim ke puskesmas. Jadi itu ya. Nah, itu nanti dijelaskan dokter isi kuliahnya akan datang ada. Ya, ini juga. Nah, ini kalau kita lihat artinya CJA itu ya harus ada penyakit fisiknya kita nilai ya, penyakit fisiknya ya, kemudian nanti medical illness-nya apa multimorbiditasnya, kemudian data-data apa nih obat-obatnya harus ada, kemudian apakah MNA-nya status nutrisinya, nah seperti itu. Ini kan dari jurnal-jurnal nih ya, masalah gigi-geliginya, ada disfagia kok nutrisinya jelek, ternyata dia ada gangguan menelan, ya karena dia stroke dia nggak bisa menelan, kalau menelan batuk kok, nah nggak bisa menelan, ya gangguan pendengaran, ya gangguan penglihatan mata gitu, nah ya. Nah, itu orang luar negeri aja care dianya ya. Kemudian ada masalah osteoporosis atau tidak, masalah inkontinensia, kencing, nah nanti ya, masalah lupus dekubitus, nah mentalnya ini ada gangguan tidak gitu ya. Nah, ini kan ada pokaina, ada pakai MMSE, kamu pakai CDT tadi yang minikok ya. Oke. Jadi tetap ya. Kemudian masalah moodnya nanti pakai geriatric depression scale yang tadi 4 pertanyaan ya. Kemudian masalah spiritualnya ya. Kemudian masalah perilakunya ya. Nah, ini nanti bekerja dengan psikiatri, ada di itu gelisah terus agitasi terus begitu ya, maunya marah-marah, nah minta psikiatri ya. Nah, fungsional kita pakai ADL, IADL ya. Nah, balance, gait, sarkopenia, frailty, nah kita pakai ini gitu ya. Oke. Nah, status sosialnya bagaimana, finansialnya gimana ya? Nanti kita tanya ya. Kemudian arsitektural bariernya apa gitu ya. Ya, jadi
gimana dia ini, apakah dia ini perlu pekerja sosial, dia ini tinggal sendirian, nanti ada di luar negeri itu harus ada pekerja sosial, dia tuh nggak dibayar deh, tapi dia nurunin lansia, ngingetin cara memberikan obat. Orang luar negeri itu kayak gitu, care dia tuh. Ya jadi kayak kayak sosial itu kayak ya kader gitulah ya, tapi dia nggak digaji, dia memang pekerja sosial, dia mau nulung orang. Di sana malah ada asuransi, nanti kalau nulung orang tua, nanti tuanya nanti dijamin gitu loh, akan ditolong juga, akan dicarikan. Misalnya saya nih sudah tua, nah saya nanti diurusin oleh adik, nanti adik tua, nanti ada lagi jaminannya, adik ada yang ngurus gitu, ya. Jadi kayak asuransi gitu ya. Nah, jadi kita buat perencanaannya. Perencanaannya apa? Ya, mulai dari apa goalnya, kira-kira apa. Nah, jadi nanti sama di sini kalau pasien geriatri pulang, nanti dibikin rencana untuk adik lakukan di rumah, di puskesmas, nanti nilai evaluasi gizi ya, mungkin nilai berat badannya, terus apa berat badan, kemudian apalagi lingkar lengan atasnya, ya, mirip seperti anak-anak gitu ya, kira-kira ya. Oke. Nah, ini CJA kalau berdasarkan jurnal ini memang harus di screening. Yang tadi kamu gunakan screening tadi ADL apa itu namanya screening tuh. Kemudian nanti dikaji, dapatlah asesmennya. Oh dia masalahnya ini ternyata. Masalahnya ada gangguan pendengaran, masalahnya malnutrisi, masalahnya ada kognitif terganggu, ya misalnya ada hipertensi yang belum terkontrol. Nah nanti ditata laksana, bekerja sama orang rehab, kemudian buat perencanaan dan itu di follow up. Nah, follow up-nya ini bisa nanti saya kirim di puskesmas, adik, tolong nanti follow up ya, masalah itunya kognitifnya, ya, masih ada gangguan nggak? Maksudnya seperti itu, misalnya begitu, ya. Perlu kerjasama yang teamwork. Itu kata saya bilang, teamwork itu artinya saya kayak kita main orkestra, artinya nggak main drum band sendiri, nggak bisa sendiri, jadi satu suara, mainnya sama-sama, nah, gitu ya. Sepakat ya. Nah, persis seperti itu, dipimpin oleh satu orang, misalnya geriatrisiannya memimpin, kalau adik di puskesmas, adik sebagai pemimpinnya dokter umum, tapi timnya ada gizinya di situ, kemudian ada siapa dokter giginya, kemudian ada fisioterapinya di situ, terus ada bagian apa ya kira-kira di situ yang suka ke masyarakat itu, ada perawat-perawatnya lah sekitar begitu. Nah itu adik sebagai ketua timnya, teamwork untuk geriatriknya gitu. Makanya tadi pelayanan geriatri itu sudah ada di puskesmas, tapi tingkatnya tingkat sederhana. Kalau saya tingkatnya tingkat lengkap, tingkat paripurna gitu. Ya, semua rumah sakit mulai dari puskesmas, rumah sakit tipe 1, tipe 2 harus melakukan pelayanan geriatri. Ya, oke. Namanya geriatri ini disiapkan untuk adik karena adik nanti masuk puskesmas. Ya, oke. Kalau begitu penting sekali ADL tadi yang saya katakan di tengah, status fungsional kan ADL, activity daily living. Jadi kalau ADL-nya terganggu, kenapa ya dok? ADL-nya 14. Mediknya kali, oh ya dok, dia ada pneumonia gitu. Ya, enggak dok, dia enggak ada pneumonia. Jadi apa yang buat ADL-nya 14 nggak bisa ngapa-ngapain itu? Hanya bisa duduk aja, kemudian berpindah, tapi nggak tahu kemana-mana, nggak bisa jalan mandiri. Oh dok, dia tuh ada gangguan kognitif. Nah, jadi ADL di sini fungsinya di tengah merupakan suatu derajat kesehatan yang bisa mengetahui masalah apa aja yang ada pada pasien geriatri. Paham ya? Nah, oke. Jadi dari ADL ya. Nah, kalau kamu lihat tadi sudah sama tuh. Ini kan ada jurnal itu ngomong ke asesmen harus ada ini. Nah, kamu udah tahu tadi kan? Nah, nanti apa nama itu ditangkap dari soalnya masalahnya apa aja, ada masalah gizi kah, ada masalah ini gitu ya. Nah, ini kan perlu diciptakan problemnya apa, kemudian nanti ditata laksana, kemudian diintervensi, nah, kemudian di apa tuh di perencanaan lagi, dilihat lagi apalagi masalah, apalagi mau direncanakan terus ini berkesinambungan. Ini nggak mungkin selesai di rumah sakit, nanti selesainya di adik, di komunitas, di puskesmas. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini apa nih? Sama tadi. Ini kalau geriatrinya, asesmennya, yang ditanya asesmennya ini tadi. Fungsional, ADL, tadi pakai itu. Kemudian fisiknya, ya. Kemudian fisiknya apa? Ternyata ada masalah fisik nih, masalahnya. Misalnya ada kelainan paru-paru lah, kelainan jantung lah. Nah, ini lingkungannya. Oke? Paham ya? Nah,
Ini sebenarnya selesai jam berapa, Rizky? Jam 12, harusnya Tapi sudah cepat selesai saya ini. sudah selesai. Ini kira habis lagi. Ya sudah. Ya, jadi sebagai penutupnya, pasien geriatri itu tentunya berbeda dari pasien dewasa muda. Nah, jangan disamakan. Ya, pengelolaannya harus khusus. Ya, jadi harus tenaga medisnya khusus, sistemnya juga khusus, sarananya juga ada. Ya, kemudian prinsipnya tadi harus interdisiplin. Nah, nanti bisa aja soal prinsip pelayanan geriatri multidisiplin, unidisiplin. Nah, nggak tahu tuh interdisiplinan dipilih, ya, pelayanannya berkesinambungan. Nah, nanti berbasis komunitas. Nah, di sini nanti dijelaskan oleh Dr. Rizky ini nanti, ya, tentang ya sekilas, ya. Tadi kan sudah ada, nanti dijelasin lagi. Nah, bisa aja nanti soal ujinya sekilas. Nah, Dr. Rizky bikin sebutkan masalah pada pasien geriatri ini. Nah, bisa begitu, ya. Kemudian ini nanti di puskesmas. Nah, itu kan berbasis komunitas di puskesmas. Kami berbasis rumah sakit, gitu ya. Oke. Jadi pengelolaannya disesuaikan dengan pentahapan kondisi medik, status fungsional, ya. Syarat mutlaknya memang harus paripurna. Paripurna semua dinilai. Ya, gizinya apa, kognitifnya apa. Nah, kemudian interdisiplin, artinya bekerja sama dengan timnya di puskesmas. Ada tim gizinya, ada tim apanya. Sama, kami juga sama di sini, bakal kamu lihat. Ada tim gizinya, ada tim rehabnya. Ya, itu yang dimaksud dengan pengkajian sudah paripurna, gitu ya. Oke, ya. Supaya apa? Kalau kita sudah dikaji paripurna, kita nggak nyesel lagi. Artinya sudah memberikan pelayanan terbaik bagi lansia. Sehingga diharapkan nanti udah puas, ya kalau sudah meninggal ya nggak apa-apa. Meninggalkan artinya urusan yang di atas. Tapi kita sudah memberikan maksimal pelayanan kita pada lansia. Itu ya intinya ya. Oke, habis slide-nya ya selesai. Nah, ini masih banyak waktunya nih ya. Kira-kira ngerti apa tidak? Nah, nanti coba dilihat skor ADL, nanti dilanjutkan lagi oleh komunitas Dr. Rizky, nyambung lagi gitu. Ya kan? Jadi geriatri kan enak, asal dengerin pulanya bagus, ya, nggak banyak terlalu banyak hafalan, bisa, ya. Oke, ini jam 12, selesai. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, nah, kalau ada coba baca lagi. Kalau ada pertanyaan nanti tanya ke Dr. Rizky pada saat ngajar lagi. Siap, Ya, oke ya, ini Dr. Rizky sudah di sebelah saya nih. Ya, soalnya jangan tanya soal yang dulu lagi, soalnya ini akan berubah karena Dr. Rizky dia rajin buat soal. Nah, jadi mendingan nanti siapa tahu pada saat dia ngajar disimak betul, siapa tahu itu yang akan dikeluarkan. Ya, baik ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum ya. Oke, selamat.